Para sahabatku, bertemu kembali dengan saya pada episode ke-7 atau episode terakhir program Secangkir Babat. Pada episode sebelumnya, saya sudah kisahkan mengenai Indonesia Setengah Tiang dan bagaimana kisah-kisah di balik proses lahirnya. Di episode terakhir ini, saya akan kisahkan kelanjutan setelah penerbitan buku puisi Indonesia Setengah Tiang pada tahun 1999. Kemudian saya diundang ke Taman Ismail Marzuki oleh Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian juga mengikuti pertemuan sastrawan Nusantara ke-10 di Johor Bahru, Malaysia. Dan pada tahun 2000 kemudian saya menikah dengan Babai Herlina. Setelah itu memang tidak terlampau banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikuti karena memang sudah banyak urusan-urusan lain yang harus saya fokuskan juga. Tetapi saya masih tetap menulis puisi, bahkan juga menulis cerita pendek serta tulisan-tulisan lainnya, juga mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan sastra di luar kota. Nah, saya ingin lebih fokuskan kepada buku-buku puisi tunggal yang terbit sesudahnya sampai dengan tahun 2020 sekarang ini. Misalnya pada tahun 2003 saya menerbitkan kumpulan puisi dan cerpen judulnya Jus Tomat Rasa Pedas. Nah, ini menarik sekali. Kemudian pada tahun 2013 saya menerbitkan buku puisi tunggal Kepada Para Pangeran. Ini puisi-puisinya menyangkut tentang Banten, baik dari sisi historis maupun dari sisi antropologi. Kemudian di tahun yang sama, tadi diterbitkan oleh Gong Publishing. Di tahun yang sama saya juga menerbitkan kumpulan cerita pendek Sokrates atau Telunjuk Miring di Kening. Ini diterbitkan oleh Pars Prototo dan Sophia di Bandung. Kemudian setelah itu pada tahun 2016 saya menerbitkan tulisan-tulisan pendek saya, epigram, di status Facebook waktu itu, menjadi sebuah buku dengan judul Tubagus Jebrod. Nah, ini kisah-kisah pendek yang berbicara tentang realitas sosial politik di negeri ini. Kemudian sesudahnya saya juga menerbitkan buku puisi tunggal tahun 2017 diterbitkan oleh Gong Publishing, Lidah Politikus. Ini puisi-puisi khusus berbicara tentang politik dan politikus. Saya selalu menyebutnya dengan istilah politikus, bukan politisi. Dan yang terakhir kemudian adalah Buah Tangan dari Sorga. Ini yang paling baru tahun 2020 diterbitkan oleh Epigraf. Judulnya agak mengandung misteri, Buah Tangan dari Sorga. Apakah puisi-puisi di dalamnya adalah semacam oleh-oleh dari sorga? Nanti akan saya kisahkan. Kita jeda dulu untuk menikmati kopi. Para sahabatku, tadi sudah saya sampaikan bahwa sejak tahun 2000 sampai tahun 2020 ada beberapa buku puisi dan buku cerpen tunggal yang diterbitkan. Nah, di antara buku-buku tunggal itu juga ada beberapa buku puisi yang berupa antologi bersama. Setiap tahun ada banyak kegiatan-kegiatan sastra di berbagai kota dan biasanya disertai dengan penerbitan antologi bersama. Alhamdulillah selama rentang waktu tahun 2000 sampai 2020 itu ada beberapa antologi puisi bersama yang juga memuat puisi-puisi saya.
Nah, saya ingin sampaikan saat ini mengenai apa yang menjadi benang merah dari seluruh karya-karya puisi saya terutama. Yang pertama adalah puisi-puisi yang berbicara tentang pencarian jati diri saya, dan topik kedua yang menarik perhatian saya adalah soal sosial politik di negeri ini, terutama di Banten. Nah, pada tahun 2005 saya membuat satu kegiatan pembacaan puisi dengan nama Patang Puluh atau 40. Di Rumah Dunia saya menggelar kegiatan ini membacakan sehimpun puisi-puisi saya yang mencoba menjelaskan kepada publik tentang sikap hidup yang tercermin dari puisi-puisi itu. Saya bacakan satu puisi yang menjadi perangkum dari 40 puisi yang saya bacakan di acara yang juga berjudul 40. Ziarah Abadi. Januari datang kembali dalam cuaca risau, dan aku masih sendiri di jalan ini, seperti dulu, berangkat seorang diri. Aku tak punya kata-kata indah dan gagah untuk melukiskan perjalanan ini. Ketabahan dan kesetiaan? Tidak juga. Sebab pernah pula aku merasa gentar dan gamang dan mencoba jalan yang lain. Tapi memang aku selalu kembali ke jalan setapak ini, bercengkerama dengan sunyi, serupa ziarah abadi. Serang 2005. Nah, ini menjadi semacam benang merah yang menyampaikan bahwa kemanapun saya berjalan selalu kembali ke puisi, karena puisi bagi saya memang sebuah jalan. Nah, kemudian dari sanalah saya meneruskan menulis puisi-puisi, dan kemudian di tahun 2013 menerbitkan kumpulan puisi Kepada Para Pangeran. Buku ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu Yatim Piatu, kemudian Kelahiran, dan Ziarah Abadi. Nah, 3 bagian ini merentangkan perjalanan hidup saya, perjalanan menulis puisi saya dari sejak awal sampai ke tahun 2010-an ya, yang kemudian dirangkum dan diterbitkan pada tahun 2013. Ada semacam catatan-catatan biografis yang saya masukkan ke dalam puisi-puisi yang ada dalam buku ini. Juga tentang pergumulan saya dengan Banten, baik Banten saat itu maupun Banten di masa yang lampau. Banten yang mengandung sejarah besar, Banten yang mengandung kejayaan-kejayaan di masa lampau, namun kemudian mengalami penurunan, mengalami kepunahan pada hari-hari ini. Nah, setelah itu saya di tahun 2020 menerbitkan Buah Tangan dari Sorga yang diterbitkan oleh penerbit Epigraf Bandung. Nah, buku-buku ini lebih menyampaikan hal-hal yang sifatnya di dalam diri saya ya. Sejak bagian manusia sorga, kemudian aku dalam 4 adegan, kemudian di bagian ketiga sorga itu. Jadi buku ini juga dibagi ke dalam 3 bab atau 3 bagian yang
menjadi satu rangkaian bagaimana pergumulan saya dengan sebuah tempat yang belum pernah saya kunjungi, sorga. Demikianlah kemudian puisi-puisi di dalamnya saya rangkum menjadi sebagai sebuah oleh-oleh, sebagai buah tangan dari perjalanan saya secara fiksional ke sorga. Demikian kisah secangkir babad mengenai hidup saya dalam singgungan saya dengan puisi-puisi. Terima kasih. Kita akan berjumpa dalam program yang lain di Aura Zahra Bunga Padi TV. Salam.